Pembahasan kita sekarang adalah mengenai hukum wanita hamil dan menyusui terkait dengan puasa. Pertama yang harus kita ketahui bahwa pada asalnya wanita hamil dan menyusui diwajibkan berpuasa Ramadan, kecuali apabila wanita hamil dan menyusui itu sampai pada kondisi dia mengkhawatirkan keadaan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya, janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, atau mengkhawatirkan keduanya. Di samping dia mengkhawatirkan di keadaan dirinya, juga mengkhawatirkan janinnya atau bayinya. Salah satu dari tiga kekhawatiran ini, baik mengkhawatirkan keadaan dirinya saja, atau khawatir janinnya saja, atau bayinya saja, janin bagi yang hamil, atau bayi bagi yang menyusui, atau mengkhawatirkan keduanya, mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan janin yang dikandungnya, mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan bayi yang disusuinya. yakni khawatir termudaratkan karena puasa. Maksudnya khawatir termudaratkan karena puasa. Khawatir dirinya termudaratkan karena dia sedang hamil atau dia sedang menyusui. Ya, atau khawatir janin yang dikandungnya termudaratkan jika dia berpuasa. Bayi yang disusuinya termudaratkan jika dia berpuasa karena jadi berkurang atau menghilang air susunya. Ya. Atau mengkhawatirkan keduanya, dia khawatir dirinya, khawatir juga janinnya, khawatir juga bayinya. Dan kekhawatiran itu khawatiran yang berdasar, bukan kekhawatiran semata tanpa dasar, tetapi kekhawatiran yang berdasar, yakni berdasarkan qarinah, berdasarkan indikasi, ya, yang menunjukkan hal itu. Jadi ada indikator yang menunjukkan hal itu. Nah, yang membuat dia khawatir. Adapun dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan normal, dalam keadaan stamina bagus, ya, dalam keadaan fit, ya, vitalitasnya tetap bagus, maka wajib berpuasa. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, karena dia tidak punya uzur. Ya, kuat berpuasa, tidak merasa berat, tidak ada efek buruk yang dikhawatirkan terhadap janin atau bayinya. Nah, wajib berpuasa. Tidak ada uzur untuk berbuka. Hal ini difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Nah, kecuali pada kondisi yang telah diutarakan tadi. Nah, ada indikator qarinah yang menunjukkan, ya, bahwa dirinya bisa termudaratkan atau janinnya, bayinya bisa termudaratkan atau keduanya, dirinya dan janinnya, dirinya dan bayinya. Nah, jadi kekhawatiran itu kekhawatiran yang ada dasarnya. Nah, pada kondisi seperti itulah ada alasan untuk berbuka. Itu merupakan uzur untuk berbuka. Nah, berdasarkan hal itu berarti, ya, bisa difahami bahwa illat atau faktor hukum yang menjadikan wanita hamil dan wanita menyusui dapat rukhsah, keringanan untuk
berbuka atau tidak berpuasa pada kondisi tadi adalah ya ketidakmampuan secara fisik yang secara makna sama dengan ketidakmampuan orang yang sedang sakit. Secara metode kias, analogi, seperti itu. Dan ketidakmampuan ini hakikatnya bukan ketidakmampuan yang permanen, yang terus-menerus. Karena wanita itu tidak hamil terus sampai tua, sampai mati, kan tidak. Nah, tidak menyusui terus. Ada saatnya nanti berhenti hamil dan ada saatnya berhenti menyusui. Jadi secara metode kias analogi, tepatnya hukumnya disamakan dengan ketidakmampuan orang yang sakit dengan sakit yang akan sembuh. Nah, sehingga bisa difahami hukum yang tepat baginya adalah qada. Hukum yang tepat adalah qada. Sebagaimana hanya orang yang sedang sakit, lemah fisiknya, tidak mampu berpuasa karena sakit, ya, nanti jika sembuh qada. Begitu pula wanita hamil dan menyusui pada kondisi khawatir terhadap dirinya atau janinnya atau bayinya atau keduanya dengan indikator yang ada, ya, yang menunjukkan khawatir akan termudaratkan. Nah, yang menunjukkan akan termudaratkan, maka dia ketika itu tidak mampu secara fisik, tetapi nanti akan datang waktu dia sehat kembali. Ya, ketika sudah berhenti hamil, ketika sudah tidak menyusui, saat itu dia mengqadha. Nah, adapun menetapkan hukum fidyah, bayar fidyah padanya, perhatikan secara makna disamakan dengan ketidakmampuan yang permanen, seperti halnya orang tua yang sudah tidak mampu fisiknya berpuasa, seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan ini tentunya kurang tepat. Nah, karena ada perbedaan makna antara keduanya. Nah, itulah sebabnya dalam masalah ini kami merojihkan pendapat yang mengatakan, ya, kewajibannya adalah qada, bukan fidyah, tanpa ada rincian. Artinya qada secara mutlak. Nah, baik berbukanya untuk maslahat dirinya karena khawatir keadaan dirinya, atau berbukanya untuk maslahat janinnya atau bayinya, atau keduanya. Intinya ilat atau faktor hukumnya apa yang dijelaskan tadi, ya, secara metode kias sama dengan ketidakmampuan orang yang sakit yang ada harapan sembuh, sehingga kewajibannya adalah qada jika nanti dia sudah sehat kembali. Nah, sudah tidak hamil dan sudah tidak menyusui. Nah, juga di samping ada kesamaan makna dengan orang sakit, juga ada kesamaan makna dengan musafir. Nah, dengan musafir yang terkadang merasa berat untuk berpuasa. Nah, yang semakin menguatkan ini, wanita hamil atau menyusui disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sejajar dengan musafir. Disejajarkan penyebutannya dengan musafir pada hadis yang telah disebutkan sebelumnya, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Nah, inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatras shalah. Sungguhnya Allah SWT meringankan bagi musafir separuh salat, yakni yang rubaiyah. Nah, yang rubaiyah yang 4 rakaat menjadi tsunaiyah, jadi 2 rakaat dikosor. Nah,
Syahid ini was-shauma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla. Dan Allah Subhanahu wa taala meringankan 'anil musafir dari musafir, wa 'anil murdi' dari wanita menyusui, wal hubla dan wanita hamil. Diringankan puasa dari ketiga golongan ini. Disejajarkan musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Bahwa mereka ketiga golongan ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ini ya menunjukkan bahwa saya akan menunjukkan bahwa hukumnya sama dengan musafir. Karena illat faktor hukumnya sama. Nah, seperti yang telah diterangkan tadi, sama dengan musafir, sama dengan orang sakit yang ada harapan sembuh. Sehingga ya hukumnya sama, yaitu qada. Nah, dan ini pendapat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, pendapat Al-Hasan Al-Basri, pendapat Atha bin Abi Rabah dan Abu Hanifah. Abu Hanifah dari kalangan 4 imam madhab. Dan pendapat ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz bersama komitenya Al-Lajnah Daimah. Ini juga difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Wallahu a'lam. Nah, timbul masalah bagi sebagian wanita yang terus menerus yakni berlanjut hamil, menyusui dari tahun ke tahun. Nah, ya, hamil, melahirkan, menyusui, bisa menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, seterusnya. Nah, baik. Dan problem itu diajukan dalam sebuah pertanyaan kepada Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Bagaimana dengan ini? Nah, dijawab oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz bahwa tidak mengapa, nah, untuk tetap menunda qada puasanya karena merasakan masyaqqa berat yang dialami olehnya akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut. Nah, kapan saja dia memiliki kemampuan, ya, maka dia berkewajiban untuk segera mengqadanya. Baik, jadi dicatat saja dengan baik. Nah, dicatat dengan baik, ya, disimpan dengan baik berapa utangnya, itu kan. Nah, 90 atau 100 berapa, dicatat aja. Nanti ketika sudah sehat, ya, sudah mampu berpuasa, nah, maka diqadha sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Nah,